Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back with me, Husnul Khatimah, dosen bahasa Inggris di YN Laksa. Nah, sekarang kita pengen ngelanjutin video part 2 untuk assessment speaking. Kalau sebelumnya kita membahas tentang test difficulty dari segi topiknya, sekarang kita lanjutin tentang task difficulty juga, tapi dari segi speech function. Artian kegunaan speaking itu kita pengennya siswa kita mau ngapain juga mempengaruhi dari segi kesulitannya. Seperti misalkan dia speech functionnya adalah untuk informational function, yaitu untuk contohnya sebagai expressing opinion atau comparing, atau interactional function kayak agreeing, asking for opinion, persuading, atau interaction management function kayak starting to speak, interrupting, dan sebagainya. Nah, semakin ke bawah dia semakin sulit. Jadi kita butuh tahu kalau untuk level A kita bagusnya kasih speech functionnya yang ini, level B bagusnya yang ini. Jadi perlu pertimbangan juga ya. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas, tadi udah bahas di part 1 tentang what am I testing and how am I testing. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang how am I scoring speaking, dan ini menjadi persoalan yang sulit di speaking. Kenapa? Karena speaking dianggap subjektif, kurang fair skornya. Nah, agar dia menjadi fair, kita butuh menetapkan assessment skills. Why we need that? Karena speech dan skor itu siswa kita ngomong, terus kita kasih skor, sangat berpengaruh pada assessment skill dan kriteria apa yang kita pakai. Kenapa? Karena rating skill yang kriteria itu apakah nge-reflect test construct. Test construct itu apa? Apa yang ingin kita tes. Rating skill dan kriteria juga membantu siswa kita untuk tahu tentang reliability dari tes kita. So, kita bakal membahas tentang skill dan kriteria. Contoh kayak di sini ada picture description task sama pair discussion task. Kriteria apa yang akan kita pakai untuk soal yang pakai foto, kita pengen dia deskripsi foto, atau soal yang dia berpasangan kayak soal kita kasih siswa kita untuk bisa interaksi dengan berpasangan. Nah, kriteria apa yang kita pakai tergantung jenis tasknya. Oke, selanjutnya type of skill. Ada jenis-jenis skill. Pertama ada holistic atau juga disebut dengan global skill, ada juga analytic. Kalau holistic kita bakalan kasih skor satu aja, skor terakhir, general impression, 1 overall mark. Kalau analitik dia broken down into separate features. Dalam artian kita kasih beberapa skor tergantung beberapa hal. Contoh, kalau holistik kita begitu suruh siswa kita speaking, kita langsung kasih nilai kamu 8. Kalau di analitik kita bakal bagikan 8 itu dalam berapa poin. Contoh, kamu fluensinya 2, vocabnya 2, grammarnya 2, terus akurasinya 2. Nah, 8 tadi kita bagikan menjadi 2-2 tergantung apa yang sedang kita uji. Itu namanya analytic. Jadi kelebihan, ini contohnya, ini contoh yang global achievement skill untuk yang holistic versi Cambridge English. Jadi kita bakal kasih siswa kita contoh untuk level B2. Dia ada beberapa band, kelas 1 sampai 5. Kita bakal bilang kalau untuk band 3 sampai 5 dia bakal seperti ini, handle communication on range of familiar topic with very little hesitation. Kalau yang 3 dia despite some hesitation. Kalau yang di 1 dia ada hesitation and longer utterance but it's not able to use complex language except bla bla bla. Kita jelasin untuk secara keseluruhan. Sedangkan ketika kita pengen jadi yang analitik, kita bakal bagikan dia ketika speaking itu kita bagikan dalam pertimbangan ada grammar dan vocabulary-nya seperti apa, kemudian discourse managementnya seperti apa, pronunciation-nya seperti apa, interactive communication-nya seperti apa. Jadi ketika kita kasih nilainya 10, maka ini 25, ini 25, ini 25, dan ini 25. Beda kalau yang tadi kita akan langsung kasih 10. Itu beda pola scoring. Nah, apa keuntungannya dan kerugiannya? Analytic skills dia punya keuntungan yaitu dia diagnostic information. Dan artian kita bisa tahu siswa kita itu dia bagusnya di bidang apa, kurangnya di mana. Kita bisa diagnostik. Kemudian dia useful in narrator training.
character training tadi kita pengen, misalkan kita nggak nguji sendiri, nguji kawan, kita minta tolong kawan kita untuk nguji. Nah, dengan ada diagnostic skill tadi, kawan kita bisa tahu, oh kalau pengen nguji si A, kita ngujinya pakai ada beberapa skala yang perlu dilihat. Jadi besok ketika kita suruh dia nguji lagi, dia udah tahu cara ngujinya seperti apa. Kemudian kita juga bisa lihat kalau untuk siswa kita yang baru belajar L2 learners, kita bisa lihat progres dia. Oh, sebelumnya dia nilainya walaupun dia fluensinya masih kurang, tapi vocabnya udah bertambah. Ada hal yang untung di situ, tapi yang menjadi kekurangannya apa? Time consuming. Kenapa? Karena kita butuh bikin skillnya itu dalam beberapa poin. Kemudian ketika kita dengar, kita perlu lihat yang sangat jeli, bagaimana grammarnya seperti apa atau sebagainya, itu sangat time consuming. Untuk guru terkadang itu menjadi sulit. Oke, sedangkan kalau yang holistic skills, keuntungannya practically very faster, karena guru tinggal buat oke, kamu 9, iya kamu 5, kamu 10, dengan mudah dia dan cepat. Tapi dia kekurangannya not useful in diagnostic information, karena dia cuma single score. Jadi kita nggak bisa lihat siswa kita itu udah bagusnya kemarin dia kurangnya di mana, sekarang udah bagusnya di mana, kita nggak bisa lihat. Kemudian kita juga nggak bisa lihat perkembangan skill dia, apakah dulu dengan sekarang itu bertambah bagus atau tidak, karena kita cuma ngasih dia satu single score. Si siswa sendiri juga nggak bisa mereflect saya udah bagus atau enggak. Sedangkan di analitik dia bisa lihat, oh grammar saya masih kurang, vocab saya udah bagus ya. Nah, ada kekurangan dan ada kelebihan. So, balik lagi, pertimbangan pertama, banyak yang bilang kalau menguji speaking itu sulit karena banyak orang yang bilang bahwa tes speaking itu sangat subjektif, tidak bisa fair. So di sini ada 5 pertimbangan yang harus kita betul-betul pikirkan baik-baik selaku guru supaya bisa menjamin tes yang kita buat, tes speaking kita itu fair. Jadi kita akan menguji siswa kita dengan cara yang sama, dengan skill yang sama, sehingga hasilnya pun akan sama. Tidak ada istilah pilih kasih, tidak ada istilah oh gurunya salah dalam menilai. Yang pertama, clear test purpose. Kita harus betul-betul jelasin ke siswa kita tujuan tes ini untuk apa. Kemudian suitable test construct. Test construct itulah apa yang ingin kita tes. Kita pengen ngetes apa ini di sini? Oh, kita pengen ngetes speech function yang ini, atau kita pengen ngetes kemampuan dia dalam berinteraksi, atau kita pengen ngetes vocab dia. Kita harus jelas pengen ngetes apa dan kita jelasin ke siswa kita pengen ngetes apa. Kemudian ada range of task types. Artian ujian yang kita pakai tidak cuman kasih salah satu atau satu jenis soal. Artian cuman monolog doang, tapi kita gabung, kita combine, ada monolog, ada diskusi, ada tugas berpasangan, kita campur, kita kasih beberapa jenis task sehingga hasil yang kita inginkan dalam ujian tadi bisa betul-betul kita dapatkan. Kemudian ada appropriate assessment skill. Kalau menurut saya, walaupun agak berat bagi guru, it is more advantages for students and us too untuk pakai yang analytic skill. Kenapa? Karena akan jauh lebih fair dalam kita menilai, oh si A terdengarnya sangat fluent tapi vocab yang dia pakai itu aja, atau si B terdengarnya A tapi vocabnya udah sangat bagus dan dia grammatically correctnya bagus sekali, ketimbang si B atau si C yang dia fluent sekali, vocabnya bagus tapi dia grammarnya hancur. Nah, dengan ada pertimbangan yang tadi kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan siswa kita. Kemudian ada examiner training. Ini bagi yang kalau kita pengen pakai orang lain untuk uji. Karena terkadang guru terlalu sibuk atau ada kegiatan lain, dia pengen minta temannya untuk uji. Jika kita punya beberapa examiner untuk ngetes pada level yang sama, maka kita harus memastikan si examiner tadi kita train dengan cara yang sama untuk menguji hal yang sama, purpose yang sama, dengan skill yang sama. Sehingga walaupun kita punya orang yang akan menguji 3 orang, ketiga-tiganya ini akan menghasilkan hasil ujian yang sama, tidak ada bias subjektif di sana. Oke, everyone, cuman ini videonya. Jika kalian pengen tahu lebih banyak, bisa balik ke referensi saya. Dan thank you very much. Semoga apa yang udah kita share hari ini betul-betul kalian pahami, dan semoga bisa jadi bekal buat kalian jika kalian pengen jadi guru atau dosen suatu saat nanti. Thank you very much. See you in another video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.